Amerika Serikat betul-betul mengalami default atau gagal bayar? Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen angkat bicara perihal kemungkinan Amerika Serikat mengalami default atau gagal bayar utang. Kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tetapi tetap hati-hati dan waspada. Sahabat bagi-bagi, Amerika kualat, gara-gara sibuk bantu bonekanya Ukraina tak bisa bayar utang. Ngomong-ngomong, kok bisa negara yang katanya terkuat dan kaya di bumi ini punya utang sampai 508.000 triliun, nggak bisa bayar lagi gara-gara sibuk perang. Katanya adik kuasa dunia, kok gak bisa bayar utang senggol dong. Ini sepertinya Amerika kualat, dapat karma Amerika, soalnya negara satu ini terlalu ikut campur negara lain. Seperti yang Mimin ceritakan kemarin, akan ikut campur Pilpres 2024. Enggak jadi ikut campur deh ngurusin utang dulu, jadi aman deh Indonesia. Gimana sih nasib warga Amerika kalau pemerintahnya gak bisa bayar hutang? Apakah akan pindah ke Mars atau bulan? Pindah ke bulan pun tidak bisa, karena bulan sudah dikuasai Cina. Pindah ke Rusia juga nggak boleh sama paman Putin. Sungguh derita warga Amerika, UMR di sana turun nih pasti, jadi UMR daerah Mimin. Bahkan terjadinya musibah gak bisa bayar utang ini membuat Amerika akan shutdown atau mati. Maksudnya adalah Amerika akan mati tak bisa apa-apa. Dolar turun, pemerintahan giah, masyarakatnya sengsara, ya mirip-kirip seperti Sri Lanka. Makanya jangan sibuk ngurusi negara lain, jadinya kan begini. Mari kita bahas kehancuran Amerika gara-gara sibuk mikirin kekasihnya Ukraina itu, sambil minum kopi. Sebuah kejutan yang menggemparkan dunia internasional terjadi ketika Amerika Serikat, negara adikuasa dunia, kini berada di tepi jurang krisis finansial. Cie jatuh, gimana rasanya di bawah enggak enakan? Dengan utang nasional yang telah mencapai angka rekor, yakni 33 triliun AS dolar atau setara dengan 508.200 triliun rupiah, seluruh dunia memandang dengan kecemasan terhadap potensi dampak terhadap ekonomi global. Oh iya, Mimin jadi lupa kalau Amerika ambruk, ekonomi dunia juga ambruk. Berik harus set nih biar langsung gantikan ekonomi Amerika. Seperti raksasa yang tersesat dalam badai, negeri Paman Sam berupaya keras untuk mencegah terjatuh ke dalam krisis shutdown. Berdoa yang banyak paman biar tidak ambruk. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan AS, angka tersebut menunjukkan seberapa rentannya ekonomi negara terkuat dunia ini. Katanya terkuat kok rentan, gimana sih? Para pemimpin kongres, dari kedua kubu politik, tengah berjuang mencari solusi atas krisis yang menggantung menakutkan ini. Solusinya hanya satu, jangan campuri urusan negara lain, udah itu aja biar Amerika hidupnya tentram dan damai. Namun, rasa kegelisahan masyarakat semakin meningkat mengingat ketidakpastian akan solusi yang mungkin ditemukan, apalagi dengan meningkatnya ketegangan politik antara kedua partai terkait isu dukungan kepada Ukraina. Apalagi ada isu Presiden Joe Biden mau dikudeta, udah tambah ruwet negeri satu ini. Seakan beban utang yang fantastis tersebut belum cukup, ancaman horor dari shutdown pemerintah menjadi semakin nyata. Menurut laporan dari CNN International, jika pendanaan pemerintah berakhir pada 30 September 2023 tanpa adanya solusi, AS akan terhenti. Saat itu, kekacauan diperkirakan akan merajalela dengan sejumlah kantor pemerintah ditutup dan banyak pegawai federal yang dianggap non-esensial akan diberhentikan sementara. Kolap enggak tuh, akan ada kisah cinta Sri Lanka terulang di Amerika. Namun, narasi ini belum berakhir. Beberapa layanan kritikal yang biasa diandalkan masyarakat AS, seperti penegakan hukum federal dan kontrol lalu lintas udara, diperkirakan akan tetap berjalan, meskipun dengan risiko yang tinggi. Para pegawai yang bertugas di sektor-sektor tersebut kemungkinan harus bekerja tanpa menerima gaji. Krisis ini diperparah oleh undang-undang yang disahkan pada tahun 2019, yang menjamin pembayaran gaji bagi pegawai yang diberhentikan sementara. Dengan demikian, pemerintah AS bukan hanya menghadapi kerugian saat ini, tetapi juga beban tambahan ketika shutdown berakhir. Sementara itu, DPR dan Senat tampaknya terpecah dan kesulitan mencapai konsensus. Kedua partai, dengan pandangan masing-masing, berupaya keras untuk mencari titik temu, namun hingga kini solusi tampaknya masih jauh panggang dari api. Ancaman lain muncul dengan adanya pertentangan terkait bantuan ke Ukraina, yang menambah kerumitan situasi. Lalu apa kata Gedung Putih? Gedung Putih mengeluarkan peringatan keras minggu ini bahwa shutdown pemerintahan dapat mengancam program-program penting federal. Dalam peringatannya, Gedung Putih memperkirakan 10.000 anak akan kehilangan akses terhadap program Head Start di seluruh negeri karena Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dilarang memberikan hibah selama penutupan. Selain itu, pengawas lalu lintas udara harus bekerja tanpa bayaran, mengancam penundaan perjalanan di seluruh negeri.
Penutupan juga akan menunda pemeriksaan keamanan pangan di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, FDA. Konsekuensi ini nyata dan dapat dihindari, tetapi hanya jika anggota DPR dari Partai Republik berhenti memainkan permainan politik dengan kehidupan masyarakat dan memenuhi tuntutan ideologis dari anggota mereka yang paling ekstrim dan sayap kanan, kata Gedung Putih. Sahabat bagi-bagi, udah deh Amerika, semoga tobat jangan mencampuri urusan negara lain. Yuk diskusikan saja di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka.